Good people, di hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kami mengangkat fakta baik dari Sumatera Utara. Sejumlah orang menabur kebaikan bagi sesama melalui aksi bersih-bersih masjid gratis. Semua dilakukan demi mencari ridho Allah. Kan kita membersihkan rumah Allah. Yakinlah kalau niatnya tidak hanya untuk urusan dunia, artinya mengajar gaji aja, tapi memang kita mencari ridha Allah, banyak hal-hal lain yang tak kita duga-duga kita dapat balasannya, tidak ke kita, ke anak cucu kita. Karena itu selalu pesan orang tua saya juga. Inilah pagi yang sejuk di Sumatera Utara. Di tengah hiruk pikuk pagi hari, ada mereka sekelompok pekerja yang siap jalani hari. Berseragam mereka berbaris rapi dengarkan pengarahan. Disiplin jadi pondasi untuk mulai mengabdi. Tak lupa berkoordinasi kemana akan menebar manfaat dan kebaikan hari ini. Pemberian tak selalu berbicara mengenai barang. Memberikan pengabdian berupa jasa, faktanya juga bisa berdampak positif bagi banyak orang. Seperti yayasan yang satu ini yang selalu konsisten untuk berikan pelayanan jasa berupa pembersihan masjid secara gratis. Siapkan pula armada yang digunakan berkeliling. Pastikan semuanya sudah tertata rapi, mulai dari sapu, sikat, alat pel, mesin penyedot debu, bahkan genset pun tersedia. Gunanya agar tak membebani biaya listrik pada masjid yang akan dibersihkan. Beginilah rutinitas para petugas kebersihan di Yayasan Haji Hanif, setiap Senin hingga Sabtu pagi. Saat semua dipastikan lengkap, waktunya bariskan petugas kebersihan ini berkeliling ke seluruh daerah di wilayah Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Wah, ini udah mau siap-siap ya, Pak ya? Iya, siap. Kita mau berangkat ini, mau menuju masjid yang mau kita bersihkan. Biasanya emang pagi gini ya, Pak? Iya, ya? pagi gini. Oke, hari ini saya jadi mau ikut, boleh, Pak? Boleh, silakan, Bu. Oke, kita berangkat sekarang? Boleh, boleh. Ayo, mari, Pak. Ya. Menjadi mayoritas, 66,3% penduduk Sumatera Utara beragama Islam. Tak heran tercatat kurang lebih ada 10.000 lebih masjid di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia ini. Tim pembersih masjid memiliki target 3 hingga 5 masjid yang akan dibersihkan setiap harinya. Tak dipungut biaya, pengabdian jasa bersihkan masjid ini sudah jadi rutinitas mereka. Ada sekitar 20 unit kendaraan pembersih masjid yang ada di sini. Tiap unitnya diisi 3 personil yang membersihkan masjid secara bergantian. Pak, biasanya kalau misalnya satu tim gitu ada berapa orang? Satu tim ada 3 orang. Nah, itu nggak ganti-ganti ya, Pak ya? Iya, tetap. Nah, biasanya kalau misalnya kita ini kan mau ke masjid yang, masjid apa Pak namanya, Pak? Masjid Taqwa. Masjid Taqwa. Nah, itu Bapak udah janjian dulu atau ini kita baru pertama kali ke sana? Gini kita memang sudah janjian, kemudian memang sudah jadwal kita ke situ rutin gitu. Jadi emang ada masjid-masjid yang terus rutin ya, Pak ya? Iya, rutin. Sampai di lokasi, tim langsung satset turunkan semua perkakas kebersihan. Seluruh sudut masjid akan dibersihkan tanpa terkecuali. 3 personil tim membagi tugas, lalu berpencar dan kerjakan bagiannya masing-masing. Gunakan alat hingga sumber listrik sendiri. Proses pembersihan ini tak membebankan apapun pada pihak masjid.
Kebiasaan baik untuk membersihkan masjid secara gratis ini sudah dimulai bahkan sebelum tahun 2000 dan terus konsisten hingga saat ini dengan gerakan yang lebih masif dan juga peralatannya lebih mumpuni juga nih Good People. Nggak bisa dipandang sebelah mata saja, cuman bersih-bersih karena setiap sudut masjid mulai dari teras, lalu ruangan utama sampai kamar mandi semuanya dibersihkan dengan teliti. Sudah berjalan puluhan tahun, gerakan yang memberikan kenyamanan bagi umat yang akan beribadah ini disambut baik oleh pengurus masjid. Bahkan kedatangan para petugas dinanti tiap bulannya. Biasanya kalau misalnya satu masjid tuh bersihnya berapa lama ya? Paling lama 1,5 jam tuh, Pak. Paling lama. Tergantung masjidnya, kalau besar Makin lama ya? Makin lama, kalau kecil lah makin cepat. Oh gitu. Biasanya kalau bersih-bersih gitu yang paling bikin capek bagian apa nih Pak? Ya semua kalau namanya kerjanya capek, Kak. Gak ada yang kerja nggak capek, Kak. Tapi ikhlas ya? Ikhlas, Allah ikhlas lah. Yayasan yang dimulai oleh Haji Hanif kini diteruskan oleh anak-anak dan keluarganya. Nabur kebaikan bagi sesama jadi nasihat sang pendiri yang jadi landasan yayasan ini terus berjalan. Merupakan yayasan non-profit, sumber daya dan operasional yayasan berasal dari hasil profit bisnis keluarga yang sisihkan untuk aksi sosial. Namun tak jarang, sumbangan dari orang baik untuk ikut berkontribusi juga jadi nafas bagi Yayasan Haji Hanif. Terus berjalan waktu karena orang tua saya sering keluar kota, selalu ngajak saya keluar kota. Kebetulan kita ada usaha luar kota juga di Tapanuli Selatan, di Langkat. Selalu pada waktu itu setiap beliau habis sholat, selalu dahinya ini dia usap-usap karena selalu berpasir habis sholat masjid. Karena pada waktu itu kan vakum cleaner itu masih jarang ya di masjid-masjid luar kota. Dari situ aja, terus dia lihat kamar mandi masjid kan pada waktu itu banyak juga yang belum selesai. Nah, muncullah ide membuat pembersih masjid untuk membersihkan masjid gratis. Jadi dimulai di tahun 2000 awal di kota Padang Sidimpuan karena kita ada usaha sana, 1 unit mobil. Berjalan waktu bertambah lagi mobil unitnya. Berjalan waktu sekitar tahun 2002-2003 kita bawa ke Medan juga, kita buat lagi. Terus berlanjut terus berkembang sampai dengan sekarang ya menyebar tidak hanya Sumatera Utara tapi ada di luar Sumatera Utara. Ini kan rumah Allah ya. Kita mau rumah Allah ini harusnya lebih bersih lah dari rumah kita tinggal. Kita berharap ya seluruh masyarakat, bukan hanya umat Islam seluruhnya. Apapun itu urusan dunia ini kan harus juga ada minta sama Sang Pencipta. Tak hanya beri kenyamanan bagi para umat yang hendak beribadah, yayasan ini juga jadi ladang untuk mengais pahala sekaligus rezeki. Untuk penuhi kebutuhan hidup para petugas kebersihan di sini. Mereka yang berusia lanjut yang sulit dapatkan pekerjaan dengan segala keterbatasannya, merasa terbantu bisa mengabdi di yayasan ini. Jadi saya bersyukur sekali dengan usia saya yang sudah 50 tahun lebih ini bisa mengabdi di yayasan ini. Jadi dengan dengan mengapakan sisa-sisa waktu umur saya bisa mengabdi untuk membersihkan rumah Allah ini gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa menerima ini kan, apalagi kami kerja di sini dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah meridhoi ya kan. Kerjaan kami ini materinya dapat juga akhiratnya insya Allah juga dapat gitu. Jadi ada keberkahannya gitu. Memberikan kenyamanan bagi umat yang ingin beribadah, faktanya sangat diapresiasi dan tentunya memberikan banyak dampak positif untuk banyak orang. Tidak perlu membangun sebuah yayasan terlebih dahulu kalau Good People ingin mengikuti jejak yayasan ini. Cukup dengan memulainya dari langkah yang kecil. Maria Natasha, Adnan Adi berbagi fakta baik. Ayo Pak.